Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kembali saya mengajak kita berdoa bersama. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Allah Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenarannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Bagaimana kami bisa menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami ada melihat ada tangan Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, terus menuntun dan menolong kami, menjaga iman kami untuk tetap tegar di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali mau memfokuskan hati kami terhadap firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahaminya, sehingga benih kebenaran ini dapat tertanam di dalam hidup kami, dapat bertumbuh, bahkan Tuhan dapat menopang hidup kami di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini. Dengar doa kami Bapa, Tuhan juga tolong hamba-Mu, Tuhan urapi dia dan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan jelas. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sungguh pandemi yang melanda negeri kita, bahkan seluruh dunia, sudah mengakibatkan begitu banyak penderitaan, sudah meninggalkan begitu banyak duka, dan banyak yang mengalami kehilangan-kehilangan dalam kehidupannya. Baik itu mulai dari kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga, bahkan ada yang kehilangan pegangan hidup, dan iman kepercayaan mereka menjadi goyah. Saudara terkasih, di tengah-tengah kondisi ini, kembali kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kehidupan perjuangan dari tokoh-tokoh CFMU, Bapak-Bapak gereja kita, bagaimana mereka juga menghadapi begitu banyak kesulitan, penderitaan, namun mereka tetap bisa berjuang, dan akhirnya mereka juga bisa berhasil memenangkan setiap pergumulan yang ada. Ada semangat. Walaupun mereka menderita demi Kristus. Mereka terus mencari jiwa untuk dapat dibawa datang kepada Kristus di tengah-tengah sulitnya kondisi saat itu. Bahkan terus memperluas kerajaan Allah, membuka ladang-ladang yang baru dengan semangat dan api CFMU yang berkobar-kobar. Lewat firman Tuhan, saya kembali mengajak kita bersama-sama apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita bersama. Dan tema firman Tuhan pada saat ini diberikan tema The Empty Hands atau tangan kosong, yang kita bersama-sama akan lihat dari kitab Rut pasal 1. Namun saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat saja, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Naomi. Naomi mengalami begitu banyak kedukaan, penderitaan, kesulitan di dalam hidupnya. Diawali dari bencana kelaparan yang melanda negerinya. Kalau hari ini kita mengalami wabah pandemi yang melanda negeri kita, nah saat itu mereka mengalami bencana kelaparan. Akhirnya sekeluarga bersama suaminya Elimelek dan dua putranya bernama Mahlon dan Kilion, mereka pindah ke Moab. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah mengungsi ke Moab, dalam waktu hanya 10 tahun lamanya mereka kehilangan segalanya. Pertama, kehilangan suaminya bernama Elimelek mati. Lalu anaknya bernama Mahlon dan Kilion juga mati di tempat itu. Dia kehilangan semua anggota keluarganya, kehilangan harta bendanya. Saudara terkasih, bahkan dia juga sudah mengatakan bahwa Tuhan yang dia percaya sudah mengacungkan tangan terhadap dirinya. Saudara sekalian, walaupun kita bisa melihat begitu sulitnya, pahitnya hidup Naomi yang dia alami itu, tapi Naomi tidak sanggup melihat ternyata ada juga pemeliharaan Tuhan. Ada juga penyertaan Tuhan yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan hidupnya. Dan ternyata Tuhan begitu sayang kepadanya. Sekalipun dia tidak bisa melihatnya di saat itu. Namun ketika dia bisa
menyatakan imannya kepada Tuhan. Kita melihat dari kisah lewat firman Tuhan ini. Mari kita membaca di kitab Rut pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21. Di sini Naomi mengeluh kesahkan tentang dirinya. Jangan kita lihat bersama. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Saudara di rumah, dimanapun kita berada, saya percaya saudara pernah mengalami apa yang namanya kehilangan. Baik itu kehilangan sesuatu, baik itu kehilangan seseorang, baik itu kehilangan yang sifatnya sementara, maupun itu kehilangan yang bersifatnya jangka panjang, bahkan kehilangan permanen. Pernah kami alami, anak kami yang kedua yang waktu itu sangat aktif. Waktu itu usia sekitar 3-4 tahun. Waktu itu ada acara barongsai di sebuah mall dekat rumah kami tinggal. Kemudian saya membawa dia untuk melihat atraksi itu. Nah, waktu kami tiba, tempat itu belum terlalu ramai. Dan yang ada hanya beberapa orang tua yang juga membawa anaknya untuk menyaksikan pertunjukan itu. Namun waktu itu pertunjukan belum mulai, saya mencari informasi sambil melihat-lihat kalau ada pengumuman jam berapa atraksi akan dimulai. Dan istri saya juga sambil melihat-lihat keadaan sekeliling. Nah, singkat kisah, saya tiba-tiba teringat anak saya nomor 2. Saya melihat istri saya dan bertanya, "Di manakah anak kita yang kedua, si Kristo?" Kemudian istri saya melihat saya dan berkata, "Bukannya dia ada bersama dengan kamu?" Namun waktu saya melihat dia berkata demikian, saya pun mengatakan, "Tidak, dia ada bersama dengan kamu." Nah, waktu itu kami tersadar anak ini sudah tidak bersama dengan kita. Wah, kami mencari 5 menit, 10 menit, 15 menit tidak ketemu. Hati kami mulai getar dan ketir, mulai gelisah. Kami mau mencoba menghubungi dia, tapi dia tidak membawa handphone. Anak sekecil itu tidak memegang handphone. Sampai waktu yang cukup kami rasa lama karena pencarian dan kegelisahan itu, akhirnya terdengar sebuah pengumuman yang disampaikan bahwa ditemukan seorang anak yang hilang di ujung daripada pintu masuk yang mall yang satunya. Nah, saudara terkasih, menyadari, mendengar itu, kami tahu pasti itu anak kami dan kami berlari ke sana untuk menjemputnya. Saudara sekalian, kehilangan selama mungkin setengah jam saja membuat seorang itu merasa begitu gelisah. Bagaimana dengan sebuah kehilangan yang jangka panjang? Kehilangan yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Banyak orang di tengah-tengah kesulitan itu, maka pikiran dan hati mereka menjadi kosong. Dan banyak orang yang akhirnya kehilangan iman kepada Tuhan. Saudara terkasih, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyaksikan apakah betul Tuhan tidak bersama dengan saudara pada saat saudara mengalami begitu banyak penderitaan di masa pandemi ini. Kita bersama-sama kembali kepada kisah Rut pasal 1. Kita melihat seorang ibu bernama Naomi. Waktu itu terjadi bencana kelaparan dan kita tahu dari sejarah Israel bahwa di Palestina curah hujan itu jarang sekali terjadi, itu bisa banyak hujan. Seringkali kelaparan itu terjadi di sana. Bukan cuma di masa hakim-hakim, di masa Naomi. Kisah kelaparan itu sudah terjadi dari masa Abraham. Nah, di Kejadian pasal 12 ayat 10 itu mencatat ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kelaparan juga pernah terjadi di masa Daud, dicatat di 2 Samuel pasal 21 ayat 1, itu mencatat peristiwa kelaparan sama Daud selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian kita melihat kembali kelaparan terjadi di masa Elia. Di zaman itu terjadi kekeringan, kelaparan karena hujan tidak turun selama 3 tahun. Dan di zaman Naomi juga
terjadi kelaparan sehingga sekeluarga ini pindah dari Bethlehem ke Moab dengan satu tujuan, dengan maksud untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih layak daripada di Bethlehem. Saudara, pernahkah tahu apakah asal muasal dari Moab itu? Kejadian pasal 19 ayat 36 ayat 37 memberitahukan kepada kita tentang asal muasal dari kata Moab. Kota Moab itu yaitu di situ mencatat, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Jadi Moab itu tidak lain adalah hasil incest daripada Lot dan putrinya sendiri. Dan ke tempat itulah keluarga Elimelek mengungsi. Waktu mereka pindah ke Moab, apa yang terjadi di sana? Di sana terjadi sebuah tragedi, kedukaan, meninggalnya satu demi satu anggota keluarga, dan tinggallah Naomi seorang diri dan bersama saat itu dua orang menantunya bernama Orpa dan Ruth. Saudara terkasih, lewat firman Tuhan ini, lewat kondisi hari ini, saya akan menceritakan satu kebenaran kepada kita semua, bahwa sekalipun kita adalah orang percaya, sekalipun Naomi adalah bangsa Israel yang juga percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, orang beriman juga mengalami kemalangan ataupun kesusahan. Kita dapat melihat bahwa banyak orang yang benar menderita kemalangan. Saya pernah mendengar kisah tahun 2001, seorang hakim yang menjunjung tinggi kebenaran. Namun karena dia begitu benar, akhirnya dia satu kali di atas mobilnya didatangi oleh orang bersepeda motor membawa pistol, kemudian menembak dia hingga dia mati. Saudara terkasih, dunia ini penuh dengan dosa dan kejahatan. Dan orang-orang hidup dalam dunia ini, kita orang benar beriman, kita akan menghadapi juga kejahatan-kejahatan ini. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan segala dosa. Maka kita yang hidup di sini, kemalangan itu juga tidak luput. Kita bisa hadapi. Banyak cerita Alkitab, orang benar mengalami kemalangan. Salah satu kisah yang paling terkenal bernama Ayub. Dia orang yang hidup saleh. Dia menjauhi kejahatan. Namun dia harus mengalami kehilangan yang begitu banyak. Anak-anak, kehilangan semua harta benda, bahkan kehilangan di depan istrinya. Dia bahkan dibilang kutukilah dirimu dan matilah. Kemudian teman-temannya pun menyalahkan dia. Seorang lagi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dia orang yang menegur dosa. Dia menyatakan kesalahan. Namun karena dia menegur Raja Herodes, akhirnya dia menderita, dimasukkan ke dalam penjara hingga mati, dipenggal kepalanya. Siapa lagi? Daniel dan 3 kawannya hidup benar. Namun di Babel, dia pernah mengalami apa yang dimasukkan ke dalam lubang singa karena kesalehannya berdoa. Teman-temannya yang tidak mau sujud menyembah kepada patung daripada raja, akhirnya dilempar ke perapian yang menyala-menyala. Masih banyak lagi kisah orang benar yang mengalami kemalangan. Ada Yusuf dan tokoh-tokoh lainnya. Saudara sekalian, di sini kita melihat Naomi adalah orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, namun dia juga mengalami kemalangan. Mungkin saudara bertanya, apa tanda Naomi adalah orang yang beriman? Bagian ini memang tidak dicatat bahwa dia orang beriman. Namun kalau kita lihat, dia dalam kisah ini dia hidup menaati firman Tuhan yang waktu itu firman Tuhan diberikan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Naomi adalah seorang pelaku kebenaran. Dia mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Sewaktu dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah mulai turun hujan, di situ makanan sudah ada, tidak lagi kelaparan.
Maka waktu itu dia yang sudah tidak punya apa-apa rencana untuk kembali, namun dia tidak tahu akan masa depannya. Dan ketika dia mau pulang, kedua menantunya bernama Orpa dan Rut mau ikut serta. Namun waktu dia melihat, dia tidak tahu akan apa yang terjadi akan hari esoknya dan berkata, lebih baik kamu kembali ke rumah orang tuamu. Di situ mungkin hidupmu akan lebih baik. Mungkin suatu hari engkau akan menemukan suami dan engkau akan hidup bahagia. Jangan ikut saya lagi yang menderita. Naomi begitu mengasihi menantunya. Dan yang kedua kita melihat, Naomi sudah menurunkan iman kepercayaannya kepada anak mantunya. Saudara, seorang yang hidup beriman, dia akan menceritakan akan Tuhannya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan Naomi sudah menceritakan siapa Tuhan Allah Israel kepada Rut. Sehingga Rut percaya kepada Tuhannya Naomi. Saudara terkasih, itu tanda Naomi adalah orang yang beriman. Namun saat itu dia mengalami kemalangan. Ketika orang-orang menghadapi kemalangan, respon mereka berbeda-beda. Kita melihat banyak orang ketika bencana ini datang, wabah pandemi ini datang melanda kehidupan kita, banyak orang yang kemudian menyalahkan lingkungannya. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan dirinya sendiri, bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Ada yang mulai meragukan kepercayaannya. Saudara, ini sering terjadi. Kalau kita melihat kisah daripada Lukas 7 ayat 18 sampai 20, di situ dicatat waktu Yohanes di penjara dia pernah ragu akan siapa itu Mesias yang dia pernah baptis. Di situ dikatakan, di sini dicatat Yohanes ketika mendengar kabar tentang segala peristiwa dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Saudara terkasih, Yohanes Pembaptis sendiri pernah meragukan akan Mesias waktu penderitaan datang melanda dirinya. Saudara sekalian, mengapa hal itu terjadi? Karena apa? Fokus kita sudah tenggelam di dalam segala kesulitan hidup ini. Banyak orang dalam pandemi ini dia mengalami begitu berat. Kenapa? Fokusnya begitu berat dengan masalah ini. Namun saudara terkasih, kembali saya mengajak kita di tengah-tengah pandemi ini, sambil belajar dari kehidupan cerita Rut, kita juga melihat bagaimana para pendahulu CFMU kita, sewaktu mereka penderitaan melanda, mereka tidak mau menderita karena situasi yang ada. Tapi mereka mau menderita untuk apa? Karena fokus kepada Kristus. Karena hidup mencari jiwa, menceritakan jiwa, hidup untuk Kristus jauh lebih penting daripada menderita untuk dunia ini. Lebih baik saya menderita dan hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya para tokoh CFMU hari ini sudah menikmati segala jerih lelahnya. Karena menderita dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Ada mahkota kekal, mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang yang berfokus kepada panggilan Tuhan. Saudara, kiranya api semangat CFMU juga membakar kita. Penderitaan dalam dunia ini tidak pernah bisa berakhir atau berhenti. Namun yang menjadi masalah, kemana kita berfokus, kemana hati dan pikiran kita tertuju. Saya mengajak kita, mari lebih baik kita menderita karena pelayanan setia kepada Tuhan, daripada kita menderita menunggu nasib atau menunggu kondisi yang tidak pasti ini. Tapi ketika kita ikut pimpinan Tuhan, itu pasti jelas Tuhan memimpin kita di dalam suatu tempat yang indah dan kekal. Saudara, kita jangan salah sangka kalau Tuhan tidak menyertai kita. Naomi, dia pernah bersalah sangka. Dia mengatakan Tuhan sudah mendatangkan yang pahit kepadanya. Dia tidak sadar bahwa justru saat itu Tuhan sudah menyediakan seseorang penolong baginya, dan dia tidak lihat bahwa itu adalah orang yang sudah Tuhan siapkan untuk memberkati kehidupannya dengan luar biasa. Naomi tidak menyadari bahwa Tuhan mau memberkati hidupnya di tengah-tengah kehilangan yang begitu banyak dia alami. Saudara sekalian,
Naomi menyuruh Ruth untuk pulang kembali ke orang tuanya. Dia tidak pernah tahu kalau Tuhan sudah menyiapkan Ruth akhirnya menjadi nenek moyang yang melahirkan raja bagi Israel. Keturunan Daud lahir daripada Ruth. Dan Naomi yang dipercayakan waktu sebagai mertua harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia tidak melihat berkat terbesar yang sudah Tuhan berikan. Malah dia usir pergi pulang kembali ke Moab, menyuruh kembali. Saudara terkasih, adakah saat ini kita melihat bahwa di tengah-tengah kesusahan kita, mungkin banyak hal-hal yang kita sepelekan atau kita anggap rendah, tapi sebenarnya itulah bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat tetap kuat, kita dapat tetap tegar, dan kita melihat justru lewat hal-hal yang kita anggap sepele, justru Tuhan menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Saudara, tiap-tiap kita mengalami akan pengalaman yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang harus kita pegang jelas, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Apalagi ketika anak-anaknya begitu sulit, saudara terkasih, Tuhan juga mau kita belajar untuk setia kepadanya. Setia, rela menderita demi Kristus. Setia, terus mencari jiwa untuk membawa lebih banyak, memperkenalkan kasih Kristus kepada begitu banyak orang yang susah di masa-masa pandemi ini. Kita menceritakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan ajaib. Sekalipun dunia ini sudah seperti tidak ada pengharapan, namun di dalam Tuhan pengharapan itu semakin hari semakin nyata. Saudara terkasih, oleh sebab itu Alkitab berulang kali mencatat agar kita jangan takut. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan ada menyertai kita, bersama dengan kita. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8. Di situ terus mencatat bagaimana Tuhan meminta umatnya jangan takut. Dan kata jangan takut itu paling banyak dicatat dalam Alkitab untuk mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Dan saudara terkasih, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Roma pasal 13 ayat 6 juga berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Mari kita melihat bahwa tangan Tuhan yang berkuasa itu akan terus bersama memegang kita. Saudara, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan saudara dan saya. Kita dapat tetap teguh dan tegar sambil kita terus bersama untuk berpegang tangan bersama dengan anggota-anggota jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersama-sama terus memegang akan pesan daripada tokoh-tokoh CFMU kita. Mari kita terus memperluas kerajaan Allah dan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Dan kita semakin giat untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami dalam dunia yang sementara ini, kami dapat mengalami banyak susah. Tapi Tuhan, iman kami juga berkata, kami tidak perlu merasa rendah diri atau merasa kecewa atau merasa tidak mampu. Kami dapat melihat bahwa kuasa Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu selalu bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terpuji namamu, dengar doa kami. Dalam nama putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.